wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Sahabat Dirga Official di sini. Dan bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya guys ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share tentunya. Oke, terima kasih. Nah, langsung saja ke videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan nge-reaction video Anies jadi Menteri Agama, Ganjar jadi apa? Yuk langsung saja ke videonya. Jar, iki piye iki ceritane iki Jar? Iki piye ceritane Jar? Anies kuwi, hah? Itu bakalan jadi Menteri Agama. Lah sampean gilirannya kapan? Aduh, kok ditinggal Jar? Kayak mana ya ini sekarang ceritanya? Enggak kono rupanya Jar. Itulah kau, diundang KPU kemarin untuk penetapan hasil presiden yang sah. Kau enggak mau? Coba kalau datang kemarin kau kan, bisa kau dapat kursi menteri lumayan. Prabowo itu jadi presiden. Ini merajuk pula kau, enggak datang kau. Anies dan Ganjar siapa ya guys ya? Nggak mungkin kau nggak dapat undangan. Sedangkan cawapresmu aja itu kemarin itu si Mahfud MD dapat undangan walaupun agak telat. Iya, setengah jam sebelum sebelum acara. Sebetulnya bisa-bisa aja terlambat sedikit ya kan. Tapi nggak gitu kali lah Jar. Sakit kali hatimu ya Jar ya. Cuman lah mau dibilang sayang. Dewi Fortuna nggak berpihak kepadamu. Ya udahlah. Sekarang gini aja lah ya. Coba kau apalah dulu, kau jumpai dulu awal ke telepon. Nggak mungkin lah nggak ada nomor WA-nya Pak Prabowo samamu kan, pasti ada kan? Nomor WA-nya Pak Prabowo. Agak diskusikan dulu, bilanglah Pak, Bapak nggak adil Pak. Sama-sama ya kami lawan Bapak, tapi masa cuma dia aja yang dapat menteri? Aku maulah Pak. Menteri Agama Wak. Aku tunggu dulu. Dari segi mana sekarang memang Anies jadi Menteri Agama? Dari segi mana? Kira-kira gimana ya? Anies ini jadi Menteri Agama. Nggak tahu lah dari mana. Tapi yang penting itulah. Ya, itu tandanya dia itu berbesar hati mau masuk ke dalam pemerintahan. Tapi aku curiga ini sebetulnya, ya kan? Curiga ini. Ya, kenapa bilang curiga? Karena kalaupun si Anies ini menjadi menteri agama, aku nanti kira-kira gimana guys? Anies jadikan menteri ini kira-kira gimana menurut kalian guys? Iya. Silakan komen. Tahu juga kita kan, ya mungkin juga tujuannya juga ada motivasi tersembunyi dari Bapak Prabowo. Gimana untuk caranya mendiam-diamkan anak-anaknya Abah ini? Mungkin itu ya kan. Kali lah anak-anak Abah ini di bawah. Sedangkan si Abah sendiri udah kalap. Abah ini selalu menteri. Biar diam dulu anak-anak Abah ini kan begitu. Karena apa? Pasti anak-anak Abah berpikirin, si Abah nggak konsisten, nggak komitmen dia sama janjinya sama kami dulu. Gitulah ya kan. Udah kalah kok. Ujung-ujungnya mereka akan cari figur baru lagi. Gitu aja terus, cari figur baru lagi. Ya, kalau ku bilang ini sih salah satu strategi ya. Terus mengenai partai-partai yang sudah dan kemungkinan besar akan bergabung, ya itu Nasdem dan PKB ya. Jadi kemarin itu aku dengar kabar Bapak Prabowo sudah kalau Nasdem itu kayaknya gabung sama Prabowo ya guys ya sekarang. Tempat Bapak Surya Paloh itu loh. Yang jadi pertanyaan begini, biasanya partai ya yang datang ketua umum yang datang ke presiden kan begitu, presiden yang terpilih ini enggak. Ini presiden yang terpilih yang datang ke ketua umum partai. Ini kan menandakan apa? Disinilah menandakan bahwasannya Bapak Jenderal itu memiliki kerendahan hati dalam berpolitik. Betul ya kan? Iya, mantap kan? Mantap. Mau di mana lagi dicari jenderal kayak gitu lagi? Nggak dapat lagi kalian, nggak dapat. Tapi sebetulnya kalau ku bilang ini pasti dia sudah konsultasi lagi juga sama Jokowi. Karena nggak lepas-lepas dari Jokowi. Untuk saat ini konsultan hukumnya masih Bapak Jokowi, konsultan hukum, konsultan politiknya ya kan masih Bapak Jokowi, ya kan begitu ya. Jadi ada perbedaan
perbedaan nuansa ketika pilpres dan setelah pilpres. Ketika sebelum pilpres, ketika berkampanye, ketika bertanding berkompetisi, itu yang jadi bintangnya itu ya itu capres ya. Kayak kemarin itu bintangnya itu ya udah 01 Anies, 02 Prabowo, 03 itu Ganjar. Tapi ketika presiden sudah terpilih ya, itu bintangnya bukan capres lagi, tapi ketua umum. Ya, tersibaklah itu, terjungkallah itu semua capres-capres yang gak terpilih. Sekarang tergantung bagaimana pendekatan capres-capres yang tidak terpilih itu, ya kan, kepada presiden yang terpilih, ya kan. Jadi kalau masalah capres yang gak terpilih itu gampang aja, tinggal buang. tinggal buang lagi pamornya udah apa namanya, udah gak menjual lagi kan. Ya, jadi gimana pun juga 5 tahun ini yang mengambil peran itu bukan capres lagi, ketua umum, karena ketua umum itu tidak ada bersifat sementara, bersifat kontinu. Kayak partai-partai sendiri kok. Ya wajar lah kalau misalnya Bapak Prabowo itu merangkul Surya Paloh dan juga Muhaimin Iskandar. Karena apa? Ya. Karena sama-sama ketua umum. Cuman ketua umum yang satu lagi aja nggak merangkul, nggak tahu lah ya, karena memang berbeda jenis. Siapa ya? Tiba aja sendiri. Aja kita ngopung barberak ini ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita bicara komposisi di parlemen, memang saat ini walaupun Demokrat sudah gabung di pemerintahan, pemerintahan koalisi Prabowo Gibran nantinya, kalau untuk di parlemen sebetulnya memang belum kuat. Jadi Bapak Prabowo itu sangat menyadari bahwasannya masih perlu beberapa kursi lagi. Ya, kita ini katakanlah vitamin. Perebutan ya, kursi menteri guys. Kira-kira ya, menurut kalian ini itu siapa ya menterinya guys? Nasdem dan juga PKB. Karena aku tengok ya, Nasdem dan PKB ini nggak akan mungkin keluar dari pemerintah. Karena apa? Secara politis mereka itu nggak punya masalah sama yang namanya Bapak Jokowi, dan cenderung itu nanti bakalan masuk lagi ke dalam koalisi. Dan juga apa kata PKS? PKS juga sudah membuka diri kok, ya kan? Kalau mereka katakan, ya kalau memang misalnya kita diminta untuk bergabung dengan pemerintahan, ya demi kepentingan bangsa dan negara, kenapa enggak gitu? Itu baru paten. Maka ya kan? Tengok PKS makin nasionalis ya, mantap ya, ya mantap lah. Perlu dijadi jempol itu, walaupun dia itu partai agamis ya, tapi kan kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka juga ada bagian dari bangsa ini. Iya, tapi ada salah satu itu partai yang nasionalis, tapi kok makin lama kok makin meringis ya. Makin lama meringis. Makin lama kok makin hilang gitu rasa nasionalis. Kita nggak bisa menutup kemungkinan. Ini pendapatku ya, ini pendapatku. Mungkin saja itu PDIP itu akan kembali masuk ke dalam pemerintahan. Tapi tergantung siapa? Tergantung Joko Widodo. Kalau memang masih bisa berrekonsiliasi antara Bapak Joko Widodo dan juga Megawati, kenapa enggak? Iya kan? Supaya makin kuat bangsa kita ini. Tapi kalau menurutku, kalaupun misalnya ada niatan mereka untuk jadi untuk jadi oposisi, itu bagus. Karena apa? Karena sebuah negara itu perlu ada yang namanya check and balance gitu loh, ya kan? Ya, paling tidak nanti PDIP bisa mengukir sejarah baru lah. Nggak pernah mimpikan kolaborasi sama PKS. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan terima kasih yang baru bergabung, silahkan untuk di subscribe dulu ya guys ya. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.